Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau betul-betul pasrah, ikut aturan Allah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, itu pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin. Di kota Madinah, di kota Makkah itu tidak ada orang yang mendapat gelar sehebat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad terkenal orangnya jujur, orangnya baik, orangnya membantu orang lain. Tidak bisa melihat orang kesusahan kecuali beliau akan membantu. Tidak melihat seorang yang fakir kecuali beliau akan membantu. Tidak melihat orang yang miskin kecuali Nabi Muhammad membantu. Tidak boleh melihat orang menangis kecuali Rasulullah SAW akan membuat dia hilang dari sedihnya. Tidak boleh melihat orang yang mendapatkan musibah kecuali Nabi Muhammad yang terdepan, ya, memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen kita ikut Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kita kan enggak, melihat orang jatuh ngakak-ngakak, ketawa. Rasulullah SAW katakan, la tubhiri syamatata ala ahadin fayu'afiyahu Allah wa yabtaliyah. Kata Nabi Muhammad, jangan tunjukkan sifat syamata. Apa itu syamata? Kalau ngelihat orang yang lagi susah, dia senang. Ngelihat orang jatuh, dia ketawa. Ngelihat orang dapat musibah, senang, syukurin. Kata Rasulullah, jangan tampakkan itu. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat musibah dari orang tersebut dan memberikan musibah itu kepadamu. Sampai ulama mengatakan, kalau kamu pernah menunjukkan rasa bahagia atas musibah orang lain, kamu tidak akan pernah mati kecuali mendapatkan musibah yang sama terlebih dahulu, dan orang akan berbahagia dengan musibahmu. Na'udzubillah. Jadi kalau melakukan sesuatu itu fikir-fikir, jangan sampai nanti saya melakukan ini kemudian orang lain akan melakukan hal yang serupa kepada saya. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini masih kuat, takutnya saya nggak kuat. Orang ini telah mendapatkan musibah dan dia bisa melaluinya, takutnya saya tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW menunjukkan bantuan kepada siapapun. Karena Nabi Muhammad kaya raya. Nabi Muhammad kaya raya, hartanya banyak. Nabi Muhammad SAW berbagi kepada setiap orang. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menjadi manajer di perusahaan terbesar di Mekah. Ya, gajinya berapa tuh? Besar. Bayangkan ratusan mobil, kalau bahasa kitanya, atau unta yang membawa barang dagangan Khadijah bintu Khuwailid itu dimentori oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin yang membawa. Kalau satu mobil saja memiliki keuntungan yang besar, bayangkan ratusan. Banyak gak kira-kira duit Nabi Muhammad? Banyak. Nabi Muhammad fokus bekerja sampai Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Tahu Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah dengan apa? 50 unta. Mas kawinnya berapa? 50 unta. Sapi aja kita kalau kurban bingung, kita ini duitnya dari mana ini sapi ini? 50 unta. Jadi ada orang mengatakan Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad SAW susah, Nabi Muhammad makan aja susah, Nabi Muhammad SAW tidur aja susah. Ayo kita cintai Nabi Muhammad, nangis dengernya. Saya bilang, sudahlah ngajak orang cinta sama Nabi gara-gara kasihan. Jadi orang-orang cinta sama Nabi bukan gara-gara cinta, bukan gara-gara mahabbah, tapi kasihan. Manusiawi, nonton drakor aja nangis gitu. Nonton film India aja nangis kita. Betul atau tidak? Iya. Apalagi kalau diceritakan orang ada yang susah, makan susah, minum susah, tidur susah, ngapa-ngapain susah.
Orang yang antum bilang susah ini, mas kawinnya lebih dari 1 miliar. Kira-kira ada nggak jomblo-jomblo yang mampu meminta kalian 1 miliar? Ya, ya ada. Rasulullah SAW, ya, orang yang kaya raya. Adapun kisah Nabi Muhammad tidak makan, tidak minum, itu ikhtiari. Nabi Muhammad sendiri yang pilih. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin merubah gunung menjadi emas. Apa kata Nabi? La ya Allah, tidak ya Allah. Bal ajuru yawman wa ashba'u yawman. Saya pengennya lapar 1 hari, kenyang 1 hari, kata Nabi. Kalau saya lapar saya bisa minta, kalau saya kenyang saya bisa bersyukur kepada Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad gak punya. Kita baca dalam hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berbagi. Setiap hari berbagi. Ya kalau orang nggak punya, gimana mau berbagi? Faqidu syai' la yu'ti. Tapi Nabi Muhammad untuk diri pribadi la yadakhir. Itu betul. Nabi Muhammad tidak simpan-simpan untuk diri sendiri. Sampai-sampai Siti Aisyah pernah menceritakan, Rasulullah pernah membawa harta yang banyak. Karena ada satu sariyah peperangan, para sahabat membawa harta rampasan perang yang banyak. Selepas Isya, selepas sholat, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, besok subuh, kata Nabi, saya akan bagi-bagi harta. Siap? Siap. Akhirnya sholat subuh, biasanya masjid itu penuh. Ini bukan hanya penuh, sampai keluar-luar masjidnya Rasulullah SAW banyak orang. Padahal dulu belum ada broadcast, belum ada repost, belum ada share. Tapi kalau udah urusan duit, ya seperti ada alam gaib yang memberitahu kepadanya. Akhirnya selepas sholat subuh Nabi Muhammad melihat, wah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya tidak takut kalau kalian memiliki dunia, tidak masalah. Kalian punya uang, punya harta, tidak masalah. Tapi yang saya takutkan kalau harta tersebut, dunia tersebut sudah masuk ke dalam hati. Nah ini bahaya. Kalau punya harta, nggak masalah. Bahkan rukun Islam 90%, 90 sekian persen semuanya membutuhkan uang. Hanya satu rukun yang tidak menggunakan uang, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. Kecuali sekarang mungkin kalau ikrar syahadat bikin acara dulu besar-besaran, ngabisin uang juga nih. Salat perlu nutup aurat. Nutup aurat pakai baju. Baju minta sama orang, beli. Puasa perlu buka, perlu sahur. Makanan dari mana? Beli. Zakat pakai apa? Pakai beras, pakai uang, ya. Perlu belanja, bukan beli, perlu belanja. Perlu beli. Haji pakai daun perginya. Pakai duit. Lagi-lagi rukun Islam hampir keseluruhannya pakai duit. Nggak ada yang gratis. Masuk surga juga nggak gratis. Nggak ada yang balas, tidak ada yang gratis. Perlu kepada bayar, ya. Jadi tidak masalah. Masalah dunia itu tidak masalah. Ya, kalau kita, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk mencari dunia, tidak masalah. Hartanya banyak, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati. Nah ini bahaya. Kadang-kadang punya duit banyak, tapi kalau cinta sekali sama dunia, misalnya dia punya 1 miliar, dia rugi 10 juta, nangis setiap hari sampai stres. Hilangnya cuma 10 juta, tapi bikin stres, dia lupa kalau dia memiliki masih sekitar 990 juta. Nah ini orang bodoh. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta kepada dunia. Ada warisan
Biasanya dia kakak sama adik saling baik sekali. Adik masuk rumah sakit hampir 20-30 juta dia bayar, tidak apa-apa, yang penting adik saya sehat, kakak saya sehat. Saling berbagi satu sama lain. Orang tuanya meninggal, ninggalin warisan. Kakaknya ngambil lebih banyak 1 meter, akhirnya musuhan seumur hidup. Betul atau tidak? Padahal kalau dihitung-hitung 1 meter di kampung dia masih 1 juta. Dia lupa kalau adiknya lagi sakit atau kakaknya lagi sakit, dia rela jor-joran duit sampai 20 juta, 30 juta, nggak masalah, yang penting kakak saya sehat. Tapi urusan 1 meter ini sampai 7 turunan. Kenapa? Karena dunianya sudah masuk ke dalam hati. Rasa hasud, rasa iri, rasa cinta kepada dunia dibikin lupa sama setan. Kalau dia ini adalah adik kakak. Ini yang dirasakan oleh kaum Aus dan Khazraj. Sehingga Nabi Muhammad datang dan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah saudara, adik dan kakak. Nabi Muhammad SAW memandang kepada sahabat dan ramai sekali. Ternyata kata Rasulullah, saya tidak takut kalian punya dunia, tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kalian, ini adalah satu musibah. Sehingga Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, membagikan hartanya dari habis subuh sampai waktu duha. Selesai waktu duha Rasulullah baru pulang. Rasulullah bertanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada makan siang enggak? Karena Rasulullah ini biasanya kalau pulang ke rumah tanya ada makanan atau tidak. Kalau Siti Aisyah mengatakan ada, Rasulullah makan sama Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah mengatakan tidak ada, pernah Siti Aisyah mengatakan tidak ada di rumah kecuali cuka, maka Rasulullah katakan ni'mal idam al-khal, paling enak-enaknya makanan cuka. Kenapa? Biar bikin senang istrinya. Rasulullah SAW kalau ditanya ada makanan atau tidak, tidak ada makanan, idzan nasum, kata Nabi Muhammad. Kalau gitu kita puasa. Kalau ada makan, Rasulullah akan makan. Pada masa itu Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah, ada makanan atau tidak wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya juga nunggu-nunggu ini dari engkau. Karena Rasulullah pergi membawa harta yang banyak. Kami nunggu hartanya itu dibagi kepada keluarga sehingga kami bisa belanja. Ternyata Rasulullah bagi ini sampai Rasulullah SAW katakan kepada Siti Aisyah, saya terlalu asyik berbagi sehingga saya lupa rumah saya juga belum ada apa-apa. Kalau begitu kita puasa lagi wahai Aisyah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW kaya raya, tapi untuk berbagi. Kalau untuk diri sendiri, la yadakhir. Rasulullah SAW tidak pernah simpen. Rasulullah SAW di usia 25 tahun, orang yang terkenal dengan orang kaya, orang yang dermawan, orang yang cerdas, orang yang pintar. Bahkan setelah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, usia Nabi Muhammad berapa? Nabi menikah dengan Siti Khadijah usianya berapa? 25 tahun. Setelah 10 tahun pernikahan, Nabi Muhammad dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fatimah Az-Zahra. Rasulullah ketika itu usianya 35 tahun. Lahirnya Siti Fatimah tepat dengan kejadian renovasi Ka'bah. Ketika itu Ka'bah direnovasi. Ramai orang Arab datang dari segala penjuru, karena Ka'bah bukan kiblat orang Mekah saja, tapi semua orang Arab pada masa itu, yang dari Yaman, yang dari Taif, yang dari Yathrib, dari beberapa tempat. Mereka yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim, mereka menjadikan Ka'bah sebagai kiblat tempat mereka beribadah tahunan. Jadi haji itu syariat dari sebelum syariat Nabi Muhammad, yang diiyakan oleh syariat Nabi Muhammad. Syar'u man qablana syar'un lana, atau bisa kita katakan mansukh dengan syariat yang baru dengan cara yang baru.
Ketika mereka merenovasi Ka'bah, mau meletakkan Hajar Aswad, akhirnya berebut. Biasa, wah ini dicatat oleh sejarah. Bayangkan, setelah 1400 sekian tahun sampai sekarang, cerita ini masih disebut. Artinya kalau antum melakukan sesuatu disebut sejarah sampai 1500 tahun, kira-kira antum ikut andil atau tidak di dalam masalah ini? Pasti, wah saya pengen dong ikut serta sehingga nama saya dicatat oleh sejarah. Akhirnya semua orang berebut. Yang meletakkan Hajar Aswad kami saja. Yang satu kabilah mengatakan kabilah kami saja. Yang satu lagi mengatakan wah kampung kami saja, kelompok kami saja. Akhirnya ribut. Setelah itu mereka bermusyawarah, gimana bagusnya ini? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka mengatakan orang yang pertama kali datang ke masjid saja. Sepakat semua. Ternyata yang pertama kali datang ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad, semua mengatakan radina bil amin. Kalau yang melakukan ini adalah Muhammad ini, al-amin ini, maka kami semua ridha. Enggak apa-apa. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad 5 tahun sebelum menjadi nabi adalah seorang laki-laki yang sangat dikenal, sangat diikuti, sangat dihormati, sangat disayangi oleh semua kelompok. Baru pas Nabi Muhammad berusia 43 tahun, ketika Nabi Muhammad berdakwah, baru dimusuhi. Orang yang kalau misalnya dikucilkan, gak pernah dianggap, tiba-tiba dimusuhi, biasa. Atau orang yang biasa-biasa saja tiba-tiba dimusuhi, biasa. Ini orang lagi naik di atas kelasnya, dia lagi tinggi-tingginya, lagi banyak-banyaknya followersnya, lagi terkenal-terkenalnya. Setiap lisan memuji orang tersebut, tiba-tiba dihinakan. Sakitnya itu di sini, sakit. Ya, sakit banget itu. Biasa dimuliakan, dihinakan. Beda dengan orang yang tidak pernah dimuliakan, dihinakan. Biasa aja. Emang saya begitu. Siapa lo ya? Nggak bahaya. Tapi tapi kalau orang yang mulia dan dianggap mulia dan terbiasa dimuliakan, tiba-tiba disakiti, ini sakit banget. Nah, itulah yang dirasakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 35 tahun Nabi Muhammad semua mengatakan radina bil amin, kami ridha kalau yang datang ini adalah Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil setiap pemimpin dari satu kabilah perwakilan Nabi Muhammad. Bentang yang namanya Nabi Muhammad SAW memiliki sorban, diletakkan Hajar Aswad di atas. Setiap pemimpin disuruh megang ujung-ujungnya. Jadi semuanya mendapat bagian meletakkan Hajar Aswad. Setelah itu, kejadian itu, Nabi Muhammad sudah mulai hubbiba ilaihil khala. Nabi Muhammad senang menyendiri. Usia 37 tahun, 38 tahun, mulai mencari-cari tempat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW la yara ru'ya. Nabi Muhammad tidaklah di malam hari bermimpi kecuali illa ja'a mithlu falaqis subh. Di waktu pagi kejadiannya sesuai dengan mimpi Rasulullah di malam hari. Kira-kira kita kaget atau tidak? Mimpi ayam tetangga dicolong. Bangun-bangun, tahu-taunya ada kabar ayam tetangga dicolong. Kaget gak kira-kira? Malam besoknya mimpi tetangga yang sebelahnya meninggal. Tiba-tiba besok ada kabar benar-benar meninggal. Besoknya lagi tidur mimpi, dapat jodoh, ya. Tiba-tiba besok pas bangun melihat orang tersebut betul-betul dapat jodoh. Kita melihat setiap keadaan sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam mimpi. Ini justru kita senang atau takut? Takut. Segala sesuatu kita lihat, kecuali kalau mau didagangin gitu, ya. Kalau di Indonesia kan semuanya laku. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai, wah ini nggak benar, ini ada sesuatu. Akhirnya Rasulullah SAW mulai pergi ke goa.
Di antaranya gua yang didatangi oleh Rasulullah adalah Gua Hira. Dibantu oleh istri tercinta Siti Khadijah, seorang muslimah yang hakiki menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena muslimah artinya menyerahkan diri. Seorang istri penyerahannya ya kepada suaminya. Suaminya penyerahannya kepada gurunya. Gurunya yang menuntun suami, suami yang menuntun istrinya. Istri menuntun anak-anaknya, dan seterusnya begitu. Guru dituntun oleh gurunya, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Khadijah sering membawakan bekal untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di saat Rasulullah sudah berusia 39 sampai 40 tahun. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, datanglah wahyu. Bukan haji wahyu, bukan. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, firmankan, Iqra. Nabi Muhammad katakan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Dikatakan lagi, Iqra, baca, saya tidak bisa baca. Baca, tidak bisa baca. Akhirnya Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu saja ayat yang turun kepada Nabi. Kalau dapat wahyu berarti namanya nabi. Kalau dapat wahyu namanya nabi, tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Berarti Nabi Muhammad ketika itu baru menjadi nabi, bukan rasul. Karena diperintahkan Iqra, kamu saja, bukan menyuruh orang lain. Kamu saja, mukhatabnya satu, antum. Iqra anta, kamu. Ketika itu Nabi Muhammad menjadi nabi, pulang ke rumah. Biasanya berhari-hari, ini pulang ke rumah dalam keadaan menggigil. Akhirnya Nabi Muhammad katakan kepada istrinya, pulang dalam keadaan kaget. Kita kalau melihat suami kita buru-buru pulang, apa yang kita rasakan pertama kali? Sifat kepo kita meronta-ronta, pengen tahu ini ada apa, tumben ada sesuatu yang aneh. Jadi kita bukan kesian sama suami, tapi kita kesian sama perasaan kita, pengen tahu ini apa yang terjadi kepada suami kita. Pulang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gemetar. Siti Khadijah sedikit kata pun tidak keluar daripada lisan Siti Khadijah. Kamu kenapa? Ada apa? Karena ucapan tersebut hanya keluar dari lisan-lisan orang yang pengen tahu saja. Siti Khadijah mendengar Rasulullah katakan, Zammiluni, Zammiluni, langsung ambil selimut udah. Enggak pakai ngomong, kenapa? Apa yang terjadi? Enggak, yang penting bantuin dulu. Orang kalau jatuh gitu ditanya, kamu jatuh kenapa? Bantuin dulu kek. Ditanya jatuh gara-gara apa? Orang lagi sakit, orang lagi susah. Paham atau tidak? Bantu saja sudah. Setelah beberapa lama tidak keluar sedikit pun dari lisan Siti Khadijah, kamu kenapa? Apa yang perlu saya bantu? Apa yang terjadi? Setiap yang diperlukan Nabi Muhammad SAW disiapkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah paham, pintar, cerdas. Siti Khadijah menunggu waktu yang pas. Si suami kalau nggak cerita, artinya dia belum siap untuk menceritakan sesuatu. Nggak mungkin dia tidak cerita. Atau ada baiknya tidak diceritakan kepada istri. Karena apa? Karena akan menjadi masalah bagi istri. Akhirnya Rasulullah SAW, Siti Khadijah bilang apa? Muhammad, apapun yang terjadi jangan sedih. Apapun yang terjadi jangan pernah sedih. Kamu itu orangnya baik. Kamu dikenal sebagai orang yang al-amin, ya, jaga amanah. Kamu tidak pernah bohong. Kamu tidak pernah berdusta. Kamu bantu orang yang sulit. Kamu bantu, pokoknya dipuji-puji sehingga hatinya besar. Setelah itu Nabi Muhammad baru cerita, ya, nunggu momen yang pas.
Akhirnya kata Siti Khadijah, ya sudah, kita datang ke tempat sepupu saya saja. Dia orang pintar. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Siapa nama sepupu Siti Khadijah? Waraqah bin Naufal. Pada masa itu, di saat orang banyak yang menyembah berhala, Waraqah bin Naufal tidak, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi ada 3 orang yang terkenal tidak ikut menyembah berhala pada masa itu. Mereka mencari-cari Tuhan yang benar. Karena mereka kaget, bingung. Ini kok ada orang bikin Tuhan dari gandum. Dari gandum bikin Tuhannya. Ditaruh disembah. Lagi lapar dicomot dimakan. Itu Tuhan dimakan. Gak bahaya tak? Nah, Tuhan dimakan. Bingung, yang punya akal cerdas, ini kok begini? Akhirnya mereka mencari. Nah, di antaranya Waraqah bin Naufal. Nah, itu aneh ya. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa mikir. Ya, kalau kita perhatikan juga, ya dulu mungkin kita kalau tidak didatangi mereka-mereka yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, mungkin sebagian kita masih nyembah sapi. Benar nggak? Orang asli kita kan nyembahnya apa? Sapi, nyembah kodok, nyembah tikus, nyembah monyet. Pokoknya ada yang aneh disembah. Kadang-kadang ngacak lihat mukanya diri aneh, disitu disembah. Ya. Allah kasih hidayah. Ini hidayah makanya mahal. Akhirnya Rasulullah SAW, kata Siti Khadijah, kita datangi rumah sepupu saya saja, namanya Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mutar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sama Siti Khadijah dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sama. Nabi Muhammad juga dari keturunan Qusay bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tapi Nabi Muhammad lebih jauh sedikit nasabnya, karena Siti Khadijah ini ya kalau dihitung-hitung nasabnya sama seperti Abdul Muttalib, atau sama serupa dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke tempat Waraqah. Waraqah udah tua sekali, buta. Ya, sudah sepuh Waraqah bin Naufal. Hakikah? Waraqah sudah sepuh, sudah tua. Duduk Waraqah. Ada apa wahai sepupu saya, ya Ibn Ammi? Ini kata Siti Khadijah, ini keponakan kamu, ini sepupu kita, ini Muhammad ini barusan mendapat kejadian yang aneh. Bertahun-tahun dia mimpi sesuatu, besoknya muncul sesuai dengan mimpinya. Kemudian dia mulai menyendiri di gua. Setelah itu dia didatangi oleh sosok makhluk yang tidak bisa disifatkan. Setelah diceritakan, maka Waraqah mengatakan kalau betul apa yang diucapkan oleh Muhammad, maka yang mendatangi dia adalah Jibril yang mendatangi Nabi Musa. Hadzan namus alladzi jaa'a li Musa. Ini malaikat Jibril yang mendatangi Musa. Maksudnya apa? Kamu itu seorang utusan yang dinanti-nanti. Kami selalu membaca kitab Injil. Di situ kami dapati bahwa sesungguhnya akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa. Berarti kamu adalah orangnya, orang yang betul-betul kami tunggu-tunggu. Wahai Muhammad, kalau kamu sudah menjadi Rasul, karena Nabi Muhammad ketika itu masih menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Agamanya hanya untuk kepada Nabi Muhammad. Nabi itu adalah seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu namanya Nabi. Tapi kalau Rasul, ya beda lagi. Ya, insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisyara'in, itu Nabi. Walam yu'mar bitablighihi, itu namanya definisinya seorang Nabi. Insanun, ini jami' mani', berarti yang keluar dari sini tidak termasuk manusia. Nabi dari jin gak ada.
ya, insanun dzakarun, laki-laki, perempuan tidak ada jadi nabi, ya. Hurrun, wah ini nggak adil, ya. Kok perempuan nggak ada, kok perempuan. Perempuan itu mulia, perempuan itu dapatnya enak-enaknya terus dari Allah. Ini curang sebenarnya. Laki-laki kalau dilihat ya di dalam hadis-hadis harus begini, harus begitu, harus begini, harus banyak sekali tanggung jawabnya. Kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, taat kepada suami, masuk surganya suruh pilih lagi. Mau dari pintu mana saja yang kamu mau masuk. Perempuan itu banyak enaknya. Makanya tidak diperintahkan yang susah-susah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang diputar balikkan ini. Wah, perempuan dapat warisan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Betul nggak? Ini perempuan dapat 1 khusus buat dia, diumpetin juga nggak masalah. Kalau laki-laki dapat 2, bagi-bagi bapaknya, bagi-bagi ibunya, bagi-bagi istrinya, wajib beliin anaknya baju. Banyak, kalau dihitung-hitung sisa-sisanya setengah paling. Terus dibilang gak adil. Allah justru malah mengatur segala sesuatu itu dengan seadil-adilnya. Kelihatannya aja lebih banyak, padahal pengeluarannya lebih banyak juga. Sekarang paham? Insanun hurrun dzakarun uhiya ilaihi bisyar'in, mendapatkan wahyu dari Allah, walam yu'mar bitablighihi, tapi tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada orang lain. Kata Waraqah, wahai Muhammad, kalau betul yang datang kepadamu adalah Jibril yang datang kepada Nabi Musa, maka engkau akan menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kalau sifat kerasulanmu sudah ada, maka demi Allah saya akan menjadi orang yang terdepan membantumu. Tapi Waraqah bin Naufal setelah beberapa tahun meninggal, jadi tidak sempat masuk Islam. Saya akan membantu. Kata Nabi Muhammad, buat apa saya dibantu? Memangnya saya mau diapain? Kamu akan dikucilkan, kamu akan dihinakan, kamu akan dianggap remeh, kamu akan dimusuhi, kamu akan dikatakan penyihir, kamu akan dikatakan penyair, kamu akan dikatakan orang gila. Muhammad diam aja santai. Oh. Terus Waraqah mengatakan, kamu akan dikeluarkan dari daerahmu sendiri. Ketika dikatakan sedemikian rupa, kata Nabi Muhammad, awa mukhrijiyahum, apakah saya mau dikeluarkan dari daerah saya sendiri? Dari sini ulama beristinbat, mengambil pemahaman bahwa Nabi Muhammad sangat cinta tanah air. Dan ini menjadi dasar wajibnya kita cinta kepada tanah air. Dalilnya ya, kadang-kadang orang ngarang-ngarang begitu dalil, ya. Tapi ini dalil yang difahami dari isyarah hadis Rasulullah tersebut. Dibilang kamu akan dihinakan, biasa aja. Kamu akan dikucilkan, biasa saja. Kamu akan dikeluarkan dari daerah kamu, baru seketika Nabi Muhammad berkomentar, awa mukhrijiyahum, saya mau dikeluarkan dari daerah saya sendiri. Nah, ini dalil bahwa cinta kepada tanah air adalah kewajiban dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirat, akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Sehari, 2 hari malaikat gak datang lagi. Seminggu, 2 minggu ditunggu gak datang. Sebulan, 2 bulan gak datang. Setahun gak datang juga malaikat. Sehingga Nabi Muhammad mengira bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggal sama Allah. Padahal Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sedang berjalan, tiba-tiba malaikat datang lagi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan apa? Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ketika mendapatkan ayat tersebut, Nabi Muhammad sekali lagi bergetar, gemetar, kemudian pulang dan menunjukkan kepada Sayyidatina Khadijah bahwa sungguhnya dia adalah seorang Rasul. Siti Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam. Di rumah Siti Khadijah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di rumah Sayyidatina Khadijah ada Zaid bin Harithah. Ketika itu Nabi Muhammad ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hanya 4 orang ini saja. Dan diteruskan oleh hamba sahaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernama Bilal bin Rabah.
5 orang ini saja yang ikut kepada Nabi Muhammad. Karena masih terasa biasa, jadi ngikut gak rame. Majelis ta'lim kalau sudah seramai kayak gini semua pengen deket ya. Tapi ketika 1-2 orang ya siapa mau ikut. 3 orang majelis biasa. Kalau sudah besar baru semua orang pengen nempel. Itu umumnya manusia seperti itu. Makanya orang yang pertama-tama itu gak bakalan tergantikan. Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udah dong Khadijah. Terus kalau lagi ngumpul cerita Khadijah. Cukup ya Rasulullah. Laqad abdalakallahu bi ahsana minha. Allah sudah ganti engkau itu wanita yang lebih baik dari Khadijah. Sampai begitu ucapan Siti Aisyah. Dan ini hadis yang menceritakan Siti Aisyah sendiri. Kata Siti Aisyah, saya katakan kepada Rasul, Allah sudah gantikan seorang janda berusia 40 tahun dengan wanita yang muda, yang masih bikir, yang masih apa? Masih perawan, masih saya begitu. Akhirnya kata Rasulullah, lah kata Rasulullah, kalla kata Rasul, gak bakalan terganti Khadijah. Apa alasannya? Amanat bi hina kadzabatni nas. Beliau beriman kepada saya, menganggap saya jujur di saat orang menganggap saya dusta. Ini berat nih. Dia menganggap saya jujur di saat semua orang menganggap saya dusta. Dia mendekat di saat semua orang menjauh. Dia membantu di saat orang enggan. Dia menjadi penyelamat di saat semua orang jahat. Nah ini susah, bakalan selalu diingat. Makanya susah ya. Jadi orang yang pertama itu berat. Kamu gak bakalan sanggup ya. Jadi orang pertama itu berat sekali. Karena apa? Karena ujiannya bakalan banyak ya. Kalau misalnya sudah banyak seperti ini ya gampang ya. Tapi orang-orang pertama yang berjuang bersama-sama, itu pahalanya akan selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan setelah itu banyak kejadian-kejadian yang menarik. Namun ceritanya kita sudahi sekarang, dan insya Allah Allah berikan kesempatan kepada kita di waktu-waktu yang lain kisahnya bersambung. Mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan insya Allah bisa istiqamah terus-menerus di majelis kita, dan insya Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga guru kita, Allah jaga keluarga beliau, anak-anak beliau. Semoga menjadi penerus perjuangan beliau. Itu yang kita doakan ya. Jangan sampai tempat kita kosong dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Doakan mudah-mudahan Habib Ridha Allah memberikan bantuan yang kuat untuk mendidik anak istrinya, penerus perjuangan Rasulullah ya. Anak-anak kita juga yang ikut belajar di sini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Jangan sampai kampung kita, daerah kita kosong dari orang-orang soleh ya. Kalau kita saja merasakan kalau nggak ada orang soleh ini, mungkin hidup kita ini hampa, susah, rusak ya. Apalagi anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan mereka lebih kuat, lebih tangguh, dan insya Allah Allah kirimkan orang-orang soleh, penerus perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, 2 pertanyaan saja dulu. Ada yang mau tanya silakan. Masih ada waktu 8 menit. Ada yang mau tanya, ibu-ibu acungkan tangan. Ya, 2 pertanyaan saja. Ini kelompok durian nggak ada sini? Ini durian, ini kelengkeng, ini semangka. Dada sudah paham? Insyaallah paham nggih? Paham? Dada yang tanya? Ini kesempatan ini.
Sengaja datengin dari Garut repot nanti. Apa? Monggo. Assalamualaikum Habib. Mau tanya tadi tadi Habib menjelaskan itu ada satu orang yang tidak menyembah, ada 3 orang yang tidak menyembah berhala. Baru disebutkan satu nih Habib. Kalau boleh 2-nya lagi disebutkan boleh nggak? Saya sengaja sebut satu lagi biar saya diundang di sini lagi. Saya baru sebutkan 1, 2 lagi, nanti sisanya bersambung nanti ya. Biar saya diundang lagi di sini. Ya. Nah, nggak mau. Mbak tadi mau nanya siapa tadi belakang? Monggo Ibu. Keadaannya dia membantu suami mencari nafkah atau bahkan kita kemarin para istri yang kerja di luar negeri itu bagaimana? Coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Habib Ali Zainal Abidin, menjadi wanita muslimah yang terbaik di akhir zaman itu tadi udah Habib jelaskan. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Ada mungkin sebagian para muslimah itu tidak bisa hadir ke majelis atau bahkan dia mencari nafkah untuk keluarganya gitu, bahkan sampai ke luar negeri, itu bagaimana gitu? Ya. Untuk membiayai keluarganya gitu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kalau memberikan jalan kepada seorang hamba untuk memasuki surga, Allah kalau menginginkan seorang hamba untuk memasuki surga, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya. Dan sekarang ini sudah banyak cara untuk memasuki surga. Hadir majelis ta'lim dengan fisik kita ke tempat ini, bisa juga hadir majelis ta'lim dengan menggunakan setan gepeng ini. Ya, buka live-nya ada sekarang. Ibu kira di sini doang ini yang dengar? Enggak. Yang di Jakarta sekarang banyak nih yang sudah ceramah saya sekarang sudah dipotong-potong nih. Ini yang lagi dengar-dengar nih tukang motong-motong. Ya. Jadi Allah berikan kemudahan dan tidak ada larangan di dalam agama Islam. Ya, selagi kamu adalah orang yang bertanggung jawab dengan asas agamamu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, lakukan, sisanya tidak masalah. Ya, kalau kamu adalah seorang wanita diridhai oleh suamimu untuk bekerja, cara bekerja banyak sekarang. Cara bekerja banyak. Banyak cara-cara orang yang bekerja dengan tetap menjaga kewajibannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau diridhai oleh suami, maka ini adalah salah satu bakti kita kepada Allah dan Rasul. Satu bakti kita kepada suami kita dan keluarga kita. Kadang-kadang ya ada seorang istri yang cerdas, pinter, ya, paham memanage harta. Suaminya blow on, ada yang begitu. Dia menyumbangkan apa yang dia punya untuk keluarganya karena suami istri itu saling melengkapi. Saling melengkapi tidak masalah kalau dia melakukan apa saja sesuai dengan ya asas yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dia jaga auratnya, ya dia jaga aib suaminya, ya dia banyak cara bisnis sekarang banyak. Sekali lagi dengan setan gepeng ini bisa ngumpulin duit banyak juga. Sekarang online semuanya di mana-mana. Bisa orang itu mencari uang, gitu, ya jadi tidak masalah. Bisakah dikategorikan dia menjadi wanita yang muslimah yang baik? Justru bisa. Dia adalah salah satu contoh muslimah yang baik. Siti Khadijah berdagang, ya. Siti Khadijah berbisnis dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya, dengan hartanya. Paham insyaallah? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Ibu Tuti terakhir. Kasih mic-nya Mbak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Di zaman sekarang kan banyak majelis taklim di mana-mana. Untuk perempuan terkadang pingin belajar, yang belum banyak tahu kan pingin belajar Bib dari sana dari sini. Tetapi kadang kita terkendala dengan keluarga. Contohnya yang suaminya nggak di rumah, terkadang pingin mengikuti menghadiri taklim, tetapi di rumah ada tanggung jawab. Lah itu gimana Bib? Apakah kadang ada minta izin sama suami, nanti nggak diizinin kayak gitulah. Sebagai perempuan itu bagaimana? Di sisi lain pingin belajar mencari ilmu, di sisi lain kita minta ridho sama suami. Kalau suami nggak meridhoi itu gimana Bib? Baik, ilmu itu ada ilmu wajib, namanya ilmu hal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi ziyadah fi kulli muslim wa muslimah. Ya, wajib menuntut ilmu. Tapi ilmu yang mana? Ilmu hal, belajar rukun-rukun sholat. Karena kita sedang sholat, syarat-syaratnya sholat, belajar wudu, belajar tentang kalau misalnya kita memiliki harta, belajar tentang zakat. Kalau kita mau pergi haji, belajar tentang haji. Kalau kita mau menikah, belajar tentang permasalahan nikah. Kalau kita seorang wanita, belajar haid dan nifas. Itu wajib hukumnya. Ya, itu wajib hukumnya. Siapapun tidak boleh ya melarang kita untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita ini belajar supaya apa? Supaya bisa benar, supaya bisa bakti, tapi dengan cara tidak berbakti. Apakah itu bisa menjadi jalan keluar? Jadi kita keluar ke majelis taklim biar bakti sama suami. Dengan cara apa? Melanggar perintah suami. Ya itu namanya apa? Kebodohan. Paham atau tidak? Ya, jadi kita kadang-kadang keluar tanpa izin suami untuk majelis-majelis taklim. Hasilnya apa? Hasilnya kita inginkan kebaikan dengan cara yang haram. Sesuai dengan seperti contohnya orang berwudu dengan air kencing. Air. Tapi wudunya pakai benda yang najis. Hasilnya bukan malah dia menjadi suci, justru dia bertambah najisnya. Ini kenapa masalah suami terkadang tidak memberikan izin. Pertama, bisa jadi semakin hadir majelis taklim, semakin sifatnya keras. Buktikan kepada suami kita nih, bayangkan nih, kalau pulang dari majelis taklim dari sini, mukanya senyum-senyum depan suami, misalnya, ya, diurus suaminya. Kalau lagi nggak majelis libur, mulai garang mukanya, coba, ya dirubah mukanya garang. Wah kamu ini bagusnya majelis nih, tuh kan? Akhirnya suami malah akan mengizinkan. Oh ini trik ya dari saya ya. Paham atau tidak? Mereka itu pengen hasil bukti, bukan malah mengambil waktu mereka bersama istri, bersama anak. Mereka ingin bukti adanya hasil. Kamu kerja supaya ada gajinya. Kamu ngaji kalau begini-begini aja, buat apa? Kamu belajar, kamu mendengar tentang keimanan kepada Allah, setiap majlis disuruh taat kepada suami, pulang ke rumah malah teriak-teriak di hadapan suami. Suami jengkel yang seperti itu. Sama seperti orang setiap hari izin kerja kayak suami kita. Kerja terus dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore baru pulang kerja. Mana gajinya? Bilang, saya mah kerjanya lillahi ta'ala. Kesel gak kira-kira kita? Kesel, udah keluar tiap hari gak ada hasilnya. Suami juga ingin melihat hasil. Ini istri saya alhamdulillah datang pengajian, alhamdulillah. Semakin datang pengajian di rumah semakin serem kayak monster. Kalau datang ke pengajian rapi banget, kalau di rumah kayak monster. Setiap hari marah-marah terus, mukanya itu takut kita kalau ngelihat. Padahal adanya pernikahan Allah katakan litaskunu ilaiha,
Supaya apa? Supaya suami itu kalau berjumpa dengan istrinya, hatinya tenang. Ini kalau lagi ada masalah malah takutnya ditanya sama suami, takut malah diomelin, ya, takut malah diomelin. Ya. Seperti kisah orang yang jatuh tadi disalah-salahin, lagi jatuh kepleset, makanya kamu harusnya jangan lewat dari situ. Ini gue lagi sakit, ya, ini saya lagi sakit malah digituin tambah sakit, ya. Jadi itu jalan keluarnya. Memang banyak, ya, perlu kita mengkaji keilmuan Nabi. Buktikan kepada suami kita kalau dari pulang dari majelis ini kita membawa sesuatu. Perbedaan jangan terlalu jauh langsung jadi soleha. Biasanya kalau berubah 100% itu jadi jahatnya lagi lebih jahat dari awal, ya. Dikit-dikit aja, step by step, sedikit ada perubahan. Setiap pulang dari majelis ada perubahan sedikit-sedikit, ya. Jangan pernah takut berubah, ya. Wah, saya nanti nggak bahagia kalau saya berubah menjadi solehah, ya. Jangan takut. Allah akan memberikan di dalam hati kita kebahagiaan, kepuasan dengan sifat kita tersebut, dan kita akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nambahin satu lagi dari Habib Ali, ya. Itu kalau bisa yang hadir majlis, kalau datang ke sininya wangi, cantik, pakaiannya bagus, ngadepin suami juga seperti itu. Ya, jangan ngadepin suami pakaian daster bolong-bolong, bau bawang, itu nanti nggak ngaruh, nggak ada hasilnya. Paham ya Bu? Paham ya? Ini pertanyaan terakhir ke saya, itu Mbak Wardah datang ke sini mau ngapain, Beb? Nah, nanti dijawab aja sama Mbak Wardah itu. Ya, Mbak Wardah itu bawa kosmetiknya, Mbak. Mau dibagi-bagiin semua atau? Ya, nanti ibu-ibu duduk sini sebentar, ya. Ini ditutup majelisnya. Ya. Monggo mungkin ada apa yang mau disampaikan, apa tausiah mungkin tentang bagaimana mempercantik diri, ya. Jadi dengerin aja, hormati, ya. Beliau udah datang ke sini, itu produknya udah ada di situ. Pokoknya jenengan jangan bubar kalau belum disuruh. Gitu ya, paham ya? Insya Allah ketemu lagi sama Habib Ali di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan ini setahu saya beliau ini orangnya mudahan, gampangan. Jadi jenengan nek pengen foto-fotonan ngomong dewe, asal wani ngomongin. Nggih, nek wani ngomongin soalnya. Nek beliau kayaknya enggak pernah nolak orang. Ya, ini saya buka kartunya. Ya, dan kartu yang lebih luar biasa lagi, beliau punya pondok pesantren namanya Ribat Garut, Bu. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Barangkali mau mondokkan anaknya di sana, fotol. Ini pengasuhnya ada di depan kita, namanya pondoknya Ribat Garut. Beliau sampai sekarang masih belajar, nggak berhenti. S3 ya, sudah selesai. Masya Allah. Ya, bentar lagi S4, 5, 6, 7. Jenengan S3 SD, SMP, SMA, rampung-rampung. Makanya ngono-ngono ira ini melompang-melompang kok. Belum tidak ngomong ki paham apa ora ngerti, sing penting barokah. Nggih, monggo. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Habib. Jangan bosan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian muslimah yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dari Garut. Mudah-mudahan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW dan semakin membuat kita menjadi perempuan yang solehah sampai akhir zaman. Ibu-ibu, tadi sesuai pesan dari Habib Ridho, jangan beranjak dulu dari sini. Monggo yang mau cek-cek kulit atau melihat produk-produk wajah dipersilahkan. Mbaknya monggo, Mbak.
ada door prize-nya juga ya Bu. Jangan pulang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu, kakak-kakak di sini ya yang sudah menghadiri kajian muslimah hari ini. Dan sebelumnya kami dari Wardah juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Umi, untuk Habib Ridho yang sudah mengizinkan kami juga untuk sama-sama nih di sini untuk sharing mengenai tips dan trik. Terus juga kalau misalkan mau cek kulit itu gratis, kami ada di booth sebelah sana ya. Nah, untuk hari ini kita mau ini aja sih, mau bagi-bagi hadiah nih. Ada yang mau hadiah, Ibu?